Kebenaran waktu itu cukup lama juga Pak mengajar di sekolah yang dan saya juga masih ingat itu angkanya itu. Angkanya ya? Angka yang paling jeblok. Bapak merokok atau tidak? Itu pertanyaan yang coba. Ya. Oh, itu yang pertama tuh ya? Pertama pasti dokter menanyakan itulah ya. Ya dong Pak, bekas saya. Jadilah paham juga tentang safety ya, tentang gedung, elektrikal dan sebagainya. Akhirnya saya diminta untuk menjadi General Affair. Halo Bretes, apa kabar semuanya? Semoga suasana menyenangkan selalu menyertai Bretes. Di kesempatan kali ini saya hadir Sam Sumantri di Bread Indonesia. Nah Bretes, tidak seperti biasanya, kali ini kami akan mengundang salah satu tamu istimewa yang lain daripada yang lain. Apa maksudnya yang daripada yang lain? Maksudnya tamu kita ini adalah seorang mantan guru saya pribadi yang banyak dengan pengalaman luar biasa sekali. Tapi yang pasti dari sinilah mungkin dan mudah-mudahan Bretes mendapatkan sebuah inspirasi yang sangat luar biasa dari seorang Bapak Momon. Saya perkenalkan Pak Momon. Aduh, ini mantan guru saya nih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Subhanallah. Sehat kah? Alhamdulillah. Gimana Pak? Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat walafiat Pak ya. Usia seperti ini masih bisa menikmati hidup. Menikmati hidup Pak, saking menikmati hidup Pak, rambut kita tidak beda. Coba yang pasti tempelan rambut sama usia beda, itu yang saya bingung tuh Pak. Ya kan wajah saya boros, ini masih ABG nih. Enggak juga lah. Ngobrol-ngobrol Pak, kesan-kesan Bapak tiba di sini bagaimana Pak rasanya Pak? Ya pertama ya ini kalau di dunia radio mungkin dunia mikrofon ya itu agak familiar ya, karena kegiatan saya juga salah satu hobinya adalah dengan tidak jauh dari mikrofon juga. Ya, artinya ada satu kesamaan ya. Apa namanya, lebih untuk menyemangati anak muda kan kesannya dari mulai saya melihat semuanya yang ada di sini. Okay. Dan kebenaran yang di sini muda-muda semua Pak, yang tua cuma saya doang Pak. tapi juga kenapa ngundang saya mungkin karena lebih tua juga gitu. Nah, bukan karena tuanya ya. Satu emang karena tuanya dan lebih tua saya dari Bapak kan gitu. Okay. Nah, jadi terima kasih sekali. Kehormatan besar buat saya dan dari teman-teman Bread Indonesia atas kehadiran Bapak di sini. Yang saya katakan Bapak adalah mantan guru, dulu ngajar saya di fisika Pak ya. Kebenaran waktu itu cukup lama juga Pak mengajar di sekolah yang saya dan saya juga masih ingat itu angkanya gitu. Angkanya ya? Angka yang paling jeblok. Fisika dianggap itu pelajaran yang jadi momok menakutkan. Padahal itu sesuatu yang belajar logika. Nah itu yang paling ciper saya tuh gak pas Pak Momon datang udah dekat, waduh kacau terus bilang apa ini udah kerjaan PR ya gak? Aduh. Nah Pak, cerita-cerita nih Pak, dan tentunya kenapa Bapak nih saya tangkap dan langsung saya bawa ke sini, saya integrasi di sini. Yang pasti kan pertama kali kita pengen tahu cara menjaga sebuah kebugaran nih Pak. Ini yang mendasar banget nih, karena saya Bapak nih masih dalam keadaan sehat walafiat, bugar gitu ya. Vis wajahnya masih ABG banget. Asik gitu. Angkatan babi gue kata ya. Gimana Pak? Ada trik atau ada sesuatu yang rahasia di situ Pak? Oke ya. Jadi untuk saya sendiri sebenarnya tidak ada yang istimewa ya. Salah satu hal yang sering ditanyakan oleh dokter ketika kita sakit, terutama menyangkut ke yang kritikal ya di pernapasan dan sebagainya, Bapak merokok atau tidak? Itu pertanyaan yang coba ya. Oh itu yang pertama tuh ya? Pertama pasti dokter menanyakan itulah ya. Ya dong Pak, bekas saya. Saya bukan berarti yang tidak merokok itu sehat. Cuman biasanya dokter menanyakan itu. Saya tidak merokok. Kemudian yang lain-lain minum atau apa ya saya cukup minum yang biasa aja, paling hanya sampai teh saja. Kemudian untuk olahraga ya saya lebih ke olahraga yang endurance.
Endurance. Jadi bukan speed ya, semacam misalnya badminton atau apa itu kan bola speed ya, gitu bola ya. itu kan speed ya. Saya lebih ke endurance dari dulu. Jadi Dari dulu. bukan setelah ini aja. Misalnya jalan kaki, saya mungkin lebih tahan dibandingkan dengan jalan dengan lari. Hiking. Oke, hiking ya. Kemudian bersepeda pun juga sama. Itu saya lebih ke yang sifatnya adalah endurance dan jaraknya jauh. Kemudian saya bisa ada yang dinikmatin dan ada tujuannya. Ada tujuannya. Jadi kita bisa sampai ke sana. Yang lain-lain saya rasa tidak terlalu wajar-wajar aja ya. Ada yang misalnya harus sekian tahun harus ada minum pil ini dan sebagainya. Saya Tidak seperti itu. tapi saya punya pengalaman bahwa sakit itu saya bukan mendahului dokter ya. Itu dimulai dari Mindset, pikiran. ya. Sehat pun mungkin kita bisa jadi Sakit. sakit. Karena dari pikiran, Pak. Iya. Tapi baik utang, Pak. banyak ya, banyak itu ya karena merasa dikejar-kejar, punya target juga. Kemudian juga mungkin tidak terlepas juga dari profesi ya, pekerjaan. Kadang-kadang ada orang tuh yang betul-betul profesi bahwa saya tahun ini harus jadi ini aja. Target lah artinya, Target ya. mengejar Jadi target gitu. saya bingung juga. Makanya saya kalau ditanya pernah jadi apa saja, jadi bingung juga dunia yang berbeda itu. Karena saya menghadapi hidup ini adalah ya wajar saja. Sekarang gini Pak, kembali tadi saya menanyakan tentang stamina dalam Bapak menjaga kebugaran tubuh sampai sekarang, karena kaitannya dengan sebuah pengalaman yang Bapak jalankan selama bertahun-tahun. Tapi kan latar belakang Bapak dulu kan adalah seorang pengajar ya. Lama menghilang, saya nggak pernah ketemu Bapak. Tiba-tiba Bapak di sini, Bapak di sini, Bapak di sini. Nah, itu gimana sih Pak cerita? Barangkali secara story ya sedikitnya Bapak bisa menceritakan gitu loh Pak. Oke ya. Berarti ini saya bicara pengalaman kerja ya. Mudah-mudahan ada yang masih mau terima saya bekerja. Baik. Referensi. Saya saat ngajar itu adalah pekerjaan yang memang menurut saya saat itu tidak mengganggu kuliah saya. Ya, saya ngajar itu ketika saya tingkat 3. Jadi dengan murid itu bedanya 2 tahun 3 tahun. Karena saya ngajar kelas 3 SMA, saya sendiri posisi di tingkat 3. Jadi beda sedikit ya. Dan menurut saya ngajar itu yang artinya tidak harus pekerjaan yang lain ketika saya mahasiswa. Dan juga bidang yang saya ajari juga adalah bidang yang memang ada di kuliah ya. Artinya kita tidak harus belajar banyak. Betul. Oke. Nah, kemudian ini bicara tentang ngajar ya. Itu setelah saya banyak sekali pindah-pindah pekerjaan, saya akan ceritakan pindah di mana. Itu di usia 51, ini lucu gitu. Saya datang ke tempat psikotes 2 kali. Tujuannya? Jadi saya ingin tahu sebetulnya pekerjaan yang cocok buat saya apa. Begini Pak, arahnya kemana sebenarnya ya? Nah, gitu. Jadi saya ingin tahu sebetulnya profesi yang cocok buat saya itu apa, gitu ya. Karena saya jadi guru sudah, marketing sudah, teknisi sudah, ya kan, jadi di IT sudah. Ternyata dari hasil 2 tes itu, ya saya baru pahami bahwa setiap orang itu bukan berarti bodoh dan pintar, ya, tapi ini cocoknya nih di mana. Kita memang mungkin dilahirkan itu adalah punya kelebihan masing-masing. Nah, dari hasil tes itu saya itu ternyata cocoknya adalah menghadapi orang. Banyak. Ya, semacam ngajar gitu ya. Mungkin juga nyiar juga, cuma saya nggak pernah ada yang ngundang saya jadi penyiar gitu. Oke. Nah itu dari situlah saya coba flashback ke belakang kenapa saya misalnya waktu itu saya menyenangi ngajar. Oke. Itu masih statusnya kuliah. Oke. Kemudian saya saat kuliah itu sendiri saya coba bekerja ya sebelum ngajar sebetulnya menjadi satu teknisi ya, teknisi fotokopi. Ternyata juga nggak pas juga menurut saya waktu seorang teknik ya. Sempat juga Pak? Sempat saya. Teknisi fotokopi sebelum saya ngajar. Jadi saya tingkat 1 masuk tingkat 2 tuh saya jadi teknisi fotokopi. Ya. Karena saya kebetulan jurusan teknik. Nah, setelah ngajar saya lulus ya. Saya bekerja diterimanya itu sudah jadi teknisi. Juga teknisi untuk komputer besar. Jadi istilahnya ada mainframe dan mid range ya saat itu tahun-tahun 90-an.
kembali di sini sebenarnya mungkin juga saya menyukai ketemu orangnya. Langsung. Ketemu orangnya ya. Waktu saya teknisi juga. Dan satu hal yang membuat artinya jalan ini sebenarnya bukan dari kehebatan profesi. Ternyata pengalaman saya di waktu teknis itu adalah karena organisasi. Saya aktif beberapa organisasi. Jadi ketemu itu kita bicara tadinya teknis, mau memperbaiki komputernya dan sebagainya. Ternyata dia satu organisasi. Nah, kebetulan. Kembali lagi karena saya beberapa organisasi yang saya ikuti, jadi bukan hanya organisasi yang menyangkut background dari edukasi saya itu orang elektro, saya juga senang otomotif ya, dan sebagainya. Di kantor tersebut itu justru dibutuhkan orang yang paham juga otomotif juga gitu. Jadilah paham juga tentang safety ya, tentang gedung elektrikal dan sebagainya. Akhirnya saya diminta untuk menjadi General Affair Manager. Jadi dari itu pindah sekali ke GA. Oh, asik dong deh. Istilah peribahasanya nih adalah sambil jalan minum air dong, Pak. Ya. Lompat begitu, Pak. Ya. Tapi tidak jadi target. Jujur aja saya tidak target. Iya. Pindah dari IT pindah menjadi GA pun itu karena maaf aja saya sebutkan direksi melihat hobi saya. Berarti latar belakang dari hobi itulah yang bisa membawa Bapak di sini saya katakan adalah menempati satu posisi pindah ke posisi lain. Hobi itu latar belakangnya. Oke. Bretes, sungguh luar biasa dari seorang guru saya ini yang sudah menceritakan segudang pengalaman. Ini baru sedikit loh. Masih banyak pengalaman yang lain. Oke, nanti kita lanjut dan tetap bersama Bright Indonesia. Kecelakaan itu ini diakibatkan orang kita ini tidak pernah mau tahu dulu tentang kendaraannya. Jadi saya sebetulnya lebih senang menulis ya. Dulu saya bikin blog namanya tuh Green Track. Nah, di sini yang melihat justru banyak tertarik ke radionya daripada motornya, Pak. Daripada perjalanannya dari motor-motornya. Nah, ini kan jadi